Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis SMA bernama Chae-young. Terlihat ia juga sedang disoraki sembari dilempari oleh teman-teman sekolahnya. Dan ternyata ia dikeluarkan dari sekolah akibat perkelahian dengan beberapa siswa berandalan yang senang membulinya. Cerita berlanjut pada Chae-young yang sedang bersama ayahnya, yakni Mr. Dong. Dia sedang mengurusi kepindahan Chae-young ke sekolah barunya, dan mengetahui kalau Chae-young dikeluarkan dari sekolah lamanya akibat terlibat perkelahian, seorang guru di sana lantas memperingatkan Mr. Dong bahwa di sekolahnya telah memberikan sistem skorsing kepada murid-murid. Maka dari itu, sang guru meminta kepada Mr. Dong untuk terus mengawasi dan menasehati Chae-young agar tidak terlibat perkelahian kembali. Sepulang dari sekolah tersebut, Mr. Dong berjalan kaki bersama Chae-young. Mr. Dong juga menasehatinya agar tidak terlibat perkelahian kembali di kemudian hari. Dan saat Mr. Dong pergi ke toilet, Chae-young tidak sengaja melihat seorang siswa bernama Jong sedang dibully oleh teman sekelasnya akibat tidak memberikan contekan. Chae-young yang pada awalnya tidak ingin terlibat dengan hal tersebut, namun ia berubah pikiran dan merekam aksi para si pembuli. Para pembuli yang mengetahui perbuatan mereka telah direkam oleh Chae-young, lantas memaksa Chae-young untuk menyerahkan HP-nya. Namun, karena Chae-young tak ingin memberikannya, terjadilah baku hantam di antara mereka. Selamat datang di channel Kisah Kilat, dan ini dia alur cerita film Justice High. Keesokan harinya, Chae-young memulai hari pertama di sekolahnya yang baru. Ia memperkenalkan diri di dalam kelas, dan ternyata ia sekelas dengan Jong dan para pembuli yang dihajarnya kemarin. Saat pulang sekolah, Jong mengikuti Chae-young dengan maksud untuk berterima kasih. Namun, Chae-young malah mengatakan kepada Jong untuk menjauh darinya. Saat malam hari di kedai makan milik Ibu Jong, terlihat dua orang preman setempat sedang mabuk-mabukan dan tidak mau membayar tagihannya. Jong yang melihat hal itu kemudian berusaha untuk menolong ibunya, namun sayangnya Jong malah digaplok hingga tak bisa melakukan apa-apa. Hari pun berganti. Hari kedua di sekolah, Chae-young langsung dilabrak oleh seniornya yang bernama Saena. Saena yang mendapat laporan bahwa Chae-young telah menghajar anak buahnya berniat untuk mengambil HP-nya yang berisi rekaman pembulian kemarin. Namun, karena Chae-young menolak untuk memberikannya, membuat Sena kesal dan langsung menampar Chae-young. Saat jam pulang sekolah tiba, Jong kembali mengikuti Chae-young, namun kali ini ia bermaksud untuk meminta Chae-young mengajarinya berkelahi. Sontak saja permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Namun saat Chae-young mendengar alasan dari Yong adalah untuk melindungi ibunya dan tidak bermaksud menyakiti siapapun, lantas dia pun membawa Jong ke dojo milik ayahnya yang tidak lain adalah Mr. Dong. Dan ternyata Mr. Dong adalah seorang pelatih karate, dan hal ini mengungkapkan sebuah fakta bahwa selama ini Chae-young jago berkelahi karena telah dilatih oleh ayahnya. Di sisi lain, terlihat Saena tengah mengadu tentang dirinya yang telah dipermalukan oleh Chae-young kepada dua orang temannya, yakni Jo-hyuk dan Jin-hyuk. Saena meminta mereka untuk membalaskan dendamnya karena dia merasa dipermalukan oleh Chae-young sebagai juniornya. Singkat cerita, keesokan harinya, Chae-young pun dipanggil ke ruangan OSIS. Hyuk menanyakan pertanyaan basa-basi tentang asal-usul Chae-young, namun rencana busuk mereka terbaca ketika Saena dan Joy datang lalu mulai mengungkit-ungkit masalah yang terjadi kemarin. 오빠들은 무섭니? 올리미들을 나대놓고. 선배님, 걔네는 답안지 안 보여준다고 저희 반 남자애를 먼저 때렸거든요. Setelah mendengar penjelasan dari Chae-young dan ternyata tindakannya adalah benar, lantas Jo menyudahi pertikaian di antara mereka. Dan Jo juga mempersilahkan Chae-young untuk pergi. Walaupun Saena dan Hyuk tak dapat menerima dan dibuat malu akan hal tersebut. Hari demi hari pun berlalu.
Terlihat Joe yang giat berlatih karate di dojo dibuat tak berdaya dan harus menderita pegal-pegal, nyeri otot, nyeri sendi akibat mengalami latihan yang cukup keras dari Mr. Dong. Tapi hal tersebut justru membuat dirinya semakin akrab dengan Chae-yong yang terkenal sangat dingin. Karena secara tidak langsung Chae-yong pun telah memperhatikannya. 되게 성격도 쿨하고 예쁘고 혼자 걷는 길은 진짜 외롭거든. Pada suatu malam, para anggota OSIS dan beberapa murid lainnya sedang mengadakan pesta di sebuah tempat karaoke, yang mana pesta tersebut diadakan untuk menyambut kembalinya sang murid yang telah diskorsing oleh sekolah. Dan orang itu bernama Gang Bae-sik. Di tengah-tengah pesta itu, terlihat Joe sama sekali tidak menikmati pesta tersebut. Apalagi pesta tersebut diadakan untuk menyambut orang yang bermasalah di sekolahnya. Joe pun kemudian pergi meninggalkan pesta tersebut yang kemudian diikuti oleh Hyuk. Namun perbincangan mereka berdua pun semakin serius hingga menimbulkan perdebatan karena Joe sebagai wakil ketua OSIS mengetahui Hyuk akan bergabung dengan gangster dan Joe pun tidak setuju akan hal itu. Keesokan harinya, secara tak terduga, Hyuk kedatangan beberapa anggota gangster di sekolahnya. Yang mana gangster tersebut diketuai oleh orang yang bernama Sang Jin. Sang Jin pun datang ke sana untuk menagih janji Hyuk di mana dia akan menyetorkan sejumlah uang demi dapat bergabung dengan geng yang diketuai oleh dirinya. Tak hanya bertemu dengan Hyuk, Sang Jin juga kemudian menemui Joe dan hendak merekrut Joe karena dia mempunyai pengaruh cukup besar di sekolahnya. Namun Joe menolak tawaran tersebut dan tidak tertarik sama sekali dengan gangster. Di sisi lain, Jong yang pada saat itu hendak pergi ke dojo lagi-lagi diganggu oleh para pembuli di kelasnya. Namun berhubung Jong telah mempelajari beberapa jurus karate, ia dengan mudahnya dapat mengalahkan para pembuli tersebut. Akan tetapi, ternyata semua itu adalah imajinasinya saja. Yang mana kejadian sebenarnya, ia lagi-lagi dibuat tak berdaya dan akan segera dibawa ke ruangan OSIS untuk menemui Hyuk. Saat para si pembuli akan membawa Jong, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Joe, yang kemudian Joe meminta kepada para si pembuli untuk melepaskan Jong. Namun, para pembuli tetap bersikeras akan membawa Jong menemui Hyuk. Dan pada akhirnya, para pembuli tersebut dihajar oleh Joe. 형이야 해주니까 내가 누군지 까먹었지. 네가 누군 누구? Jong yang melihat hal tersebut pun tak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Akan tetapi saat dirinya hendak dibawa ke ruangan OSIS, tiba-tiba Chae-yong muncul dan berkata, 이거 완전히 상 도라이네. Joe yang melihat ketangguhan Chae-yong pun dibuat terpesona dan karena alasan itulah Joe memutuskan untuk ikut bersama mereka dan mendaftar di dojo karate milik Mr. Dong. Namun alasannya sebenarnya adalah agar dia bisa mendekati wanita yang telah membuatnya terpesona. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Chae-yong karena pada saat Joe menyapanya, ia terlihat tidak menanggapi sapaan Joe. Dan malah bertanya, bukankah kau salah satu pembuli di sekolah? Sontak saja membuat Joe merasa tidak enak lalu menjawab bahwa ia sudah bertobat, sedangkan tujuannya di sana adalah untuk sungguh-sungguh belajar karate. Chae-yong pun menantangnya untuk berduel untuk meyakinkan Joe agar tidak membuli kembali. Keesokan harinya, terlihat Hyuk yang sedang ditelepon oleh Sang Jin. Dan dari percakapan mereka dapat disimpulkan bahwa Hyuk telah didesak oleh Sang Jin untuk segera menyetorkan uang yang telah ia janjikan. Karena desakan itulah, Hyuk menyuruh kepada bawahannya yang lain untuk mengumpulkan uang dari para siswa di setiap kelas di sekolahnya, alias pemalakan massal.
Namun, mereka tidak ada yang berani memalak di kelas Chaeyoung karena takut akan berhadapan dengannya. Pada suatu hari di kelas, Jong melihat si pembuli yang biasa membuli dirinya kini mengganti target bulian mereka, yang mana target tersebut adalah teman sekelas Jong. Merasa geram dengan apa yang mereka lakukan, Jong kemudian memutuskan untuk menolong temannya. Namun sayangnya kemampuan karatenya itu masih belum seberapa. Merasa kesal dengan kemampuannya yang dinilai tidak ada peningkatan, ia pun kemudian pergi ke dojo lebih awal dan menemui Mr. Dong, yang kemudian ia bercerita tentang apa yang telah dialaminya. Mr. Dong yang merasa kasihan dan sedikit tersentuh karena Jong berusaha melindungi temannya dengan bela diri karate, kemudian berjanji akan mengajarkan satu teknik karate yang nantinya akan sangat berguna untuknya. Saat Jong tengah memulai latihannya, tiba-tiba Jo datang, yang mana ternyata Jo selama ini tidak pernah berlatih lagi semenjak ia dikalahkan duel oleh Chaeyoung. Hari demi hari pun berlalu. Mereka yang setiap harinya menjalani latihan bersama kini mulai semakin akrab. Hingga pada suatu hari Jo mencoba untuk mengajak Chaeyoung berkencan. Namun ia tahu bahwa ajakannya tersebut akan ditolak mentah-mentah oleh Chaeyoung. Hingga pada akhirnya ia pun mengajak Jong untuk pergi bersama mereka. Setelah menghabiskan waktu seharian bersama, kemudian Jong mengajak Chaeyoung dan Jo untuk mengunjungi kedai milik ibunya. Yang mana di sana kedatangan mereka disambut baik oleh ibu Jong. Karena ternyata selama ini Jong tidak pernah sekalipun membawa teman ke rumahnya, alias dia tidak mempunyai teman. Setelah selesai makan, Chaeyoung dan Jo pun segera pulang. Namun pada saat itu turun hujan yang mengakibatkan mereka berdua memutuskan untuk berteduh di sebuah swalayan. Di sana Chaeyoung menanyakan alasan sebenarnya kenapa Jo bersikap baik kepada Jong dan dirinya. Padahal yang ia ketahui, dirinya adalah salah satu pembuli di sekolahnya. Kemudian Jo menceritakan masa lalunya yang pada intinya ia ingin berubah menjadi orang baik dan mendapatkan pertemanan yang hangat seperti yang dirasakannya saat ini terhadap Jong dan Chaeyoung. Singkat cerita, keesokan harinya, Hyuk menemui Jo untuk memberitahukan kepada Jo bahwa sekolah mereka telah dikuasai oleh geng Sangjin. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya telah resmi bergabung menjadi anggota gangster berkat uang yang telah ia kumpulkan dari murid-murid di sekolah. Hyuk yang kesal karena kekalahannya kemudian memanggil Saena, di mana mereka berdua membuat sebuah rencana. Hyuk menganggap bahwa perubahan sikap Jo adalah pengaruh dari Chaeyoung, sehingga ia berencana untuk menghabisi Chaeyoung dengan cara licik. Mereka pun memulai aksinya, di mana kali ini Saena meminta Chaeyoung untuk datang ke ruangan OSIS dengan alasan dirinya ingin meminta maaf dan berdamai dengan Chaeyoung. Ternyata Saena telah menyiapkan minuman yang telah ia campur dengan obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi. Hingga saat mereka berbincang-bincang dan Saena menanyakan hubungan Jo dengan Chaeyoung, Chaeyoung pun langsung menjelaskan bahwa mereka berdua tidak memiliki hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja. Selain itu pula, Saena baru menyadari bahwa Chaeyoung adalah orang yang sopan dan baik termasuk kepadanya. Dan hal itu membuatnya ragu-ragu untuk menjebak Chaeyoung. Saat Chaeyoung hendak minum minuman yang telah disediakan, tiba-tiba saja Saena menepisnya sehingga membuat minuman itu tumpah. Hyuk yang sedari tadi mengamati mereka tiba-tiba saja datang dan langsung menampar Saena. Selain itu, si gundul yang mengikuti Hyuk dengan sigap menangkap Chaeyoung yang pada saat itu sedang lengah. Di sisi lain, Jong yang berada di ruang kelas dan hendak pulang ke rumah tanpa sengaja mendengar percakapan siswa pembuli di kelasnya yang mengatakan bahwa Chaeyoung berhasil ditangkap dan akan dihabisi oleh Hyuk. Mendengar kabar yang sangat mengejutkan itu, Jong kemudian segera berlari ke dojo dan mengabarkan kepada Jo tentang hal tersebut, di mana mereka berdua memutuskan untuk segera pergi menyelamatkan Chaeyoung. Singkat cerita, tibalah mereka di sekolah dan disambut oleh si gundul. Mereka lalu diajak ke gudang olahraga yang di mana si gundul telah mengutus bawahannya untuk menunggu kedatangan mereka.
Hingga akhirnya mereka berdua harus mengalahkan si Gundul beserta anak buahnya. Setelah berhasil mengalahkan si Gundul dan bawahannya, Jong dan Jo lalu segera menuju ruang OSIS. Dan di sanalah mereka mendapati Chaeyoung yang tengah disandra oleh Hyuk. Jo yang mencoba memohon kepada Hyuk untuk melepaskan Chaeyoung, kemudian disuruh untuk berlutut, lalu setelah itu Hyuk pun langsung menendang Jo habis-habisan dengan sekuat tenaga. Melihat situasi yang semakin rumit, Jong pun mencoba untuk melawan Hyuk dan rela dijadikan samsak hidup olehnya. Tapi Hyuk yang terlalu fokus memukuli Jong membuat Jo mendapatkan momen untuk melepaskan ikatan Chaeyoung. Hyuk yang baru menyadari bahwa Chaeyoung telah lepas dari ikatannya seketika merasa panik dan mencari keberadaan Chaeyoung. Namun saat Hyuk hendak menoleh ke arah samping, tiba-tiba saja ia disambut oleh tendangan yang melesat begitu cepat dari arah belakang. Yang kemudian ia dijadikan bahan mainan oleh Chaeyoung layaknya seperti berkelahi dengan anak kecil. 힘 없는 정의는 무능이라고 했... Dengan jurus andalannya, Chaeyoung pun menutup serangan terakhir yang tentu saja membuat Hyuk langsung terkapar dan mereka bertiga pun segera pergi dari sana. Sementara itu terlihat dojo milik Mr. Dong mulai ramai dengan para pendaftar. Walaupun yang mendaftar di sana hanyalah emak-emak komplek dan anak-anak. Akan tetapi hal itu cukup membuat Mr. Dong senang dan film pun berakhir.